Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran IPA masih dengan Ustazah Septi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang awan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, di sana sudah disinggung tentang mengenai awan. Nah, siapa yang masih ingat awan itu terbentuk karena apa? Iya, betul sekali. Jadi awan itu terbentuk karena uap air yang mengembun karena udara di atas itu dingin. Jadi membentuk awan. Baik, hari ini kita akan membahas 3 awan. Yang pertama adalah awan sirus, yang kedua awan cumulus, dan yang ketiga adalah awan stratus. Jadi Ustaz tadi menyebutkan dari yang paling tinggi, tengah, kemudian yang paling mendekati permukaan bumi. Baik teman-teman, yang pertama yaitu awan sirus. Nah, awan sirus ini bentuknya dia serabut-serabut halus yang berwarna putih yang dia mengambang paling tinggi. Dan bentuknya seperti ini. Baik, yang kedua yaitu adalah awan cumulus. Nah, awan cumulus ini letaknya di bawah awan sirus. Awan cumulus ini dia bentuknya seperti bunga kol. Nah, awan cumulus ini ada juga awan yang berwarna kehitam-hitaman. Jadi awan cumulus yang hitam ini dia akan menandakan terjadinya hujan lebat. Dan gambarnya seperti ini. Baik, yang ketiga yaitu awan stratus. Nah, awan stratus ini adalah awan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Jadi sirus, cumulus, kemudian stratus. Nah, awan stratus ini bentuknya adalah lembaran-lembaran yang berlapis. Biasanya berwarna abu-abu. Nah, awan stratus ini bisa menjadi penanda bahwa akan hujan gerimis. Dan gambarnya seperti ini. Baik teman-teman, kita sudah belajar 3 awan. Nah, awan ini keberadaannya bisa mempengaruhi keadaan cuaca di wilayah sekitar. Nah, misalnya ketika kita menonton televisi atau berita, biasanya disampaikan atau ditunjukkan gambar yang menunjukkan cuaca untuk daerah setempat. Nah, jadi kita juga akan mempelajari simbol-simbol untuk mengetahui cuaca. Yang pertama yaitu cuaca panas atau cerah dilambangkan dengan matahari. Kemudian cuaca cerah dan berawan dilambangkan dengan matahari yang ada awannya, ya. Kemudian untuk cuaca hujan, nah itu ada gambar rintik-rintik hujannya, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu apabila ada cuaca hujan dan berawan. Nah, berarti gambarnya ada hujannya dan ada awannya. Dan yang terakhir yaitu cuaca berawan. Berarti gambarnya hanya awan saja. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang bagaimana cuaca bisa mempengaruhi kegiatan manusia. Nah, keadaan cuaca pada satu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang lama atau bertahun-tahun itu disebut iklim. Pernah dengar iklim, ya? Nah, di Indonesia kita mengenal iklim tropis. Ada yang sudah tahu iklim tropis itu apa? Oke, iklim tropis yaitu iklim di mana kita cenderung merasakan hangat. Jadi ketika dingin itu tidak terlalu dingin, ketika panas tidak terlalu panas. Jadi hangat, ya. Oke, sudah tahu ya jadi iklim itu apa? Baik. Dalam jangka waktu setahun, kita biasanya merasakan kecenderungan cuaca. Apakah cenderung dingin atau cenderung panas? Nah, kecenderungan dan perubahan cuaca ini, jadi perubahan kecenderungan cuaca itu disebut musim. Nah, di Indonesia kita mengenal ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau itu cuaca cenderung panas, ya. Kemudian kalau
dan cuaca baik untuk pelayaran maupun penerbangan, karena bagaimanapun keselamatan harus diutamakan. Kegiatan manusia lainnya juga dipengaruhi oleh musim. Contohnya, para petani dipengaruhi oleh musim hujan untuk menanam padi dan akan mengeringkan gabah pada musim kemarau karena panas. Sebaliknya, para petani garam akan senang pada saat kemarau karena untuk menghasilkan garam, petani membutuhkan sinar matahari untuk menguapkan air laut sehingga menjadi garam. Namun di zaman yang sudah modern, banyak teknologi yang digunakan untuk menunjang kegiatan manusia. Para petani tidak akan cemas karena tidak harus menunggu waktu hujan untuk menanam padi. Bisa dilakukan dengan pengairan irigasi. Begitu pula dengan petani garam, tidak perlu cemas menunggu waktu kemarau untuk membuat garam, karena dengan teknologi pengering buatan bisa membuat garam kapan saja. Baik, materi selanjutnya yaitu pelestarian sumber daya alam. Ya, semua kebutuhan manusia sudah tersedia di alam. Bahan-bahan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu disebut sumber daya alam. Kita sebagai manusia harus melestarikan sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yaitu dapat diperoleh dengan bertani, beternak, dan menambang. Jenis-jenis sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yaitu tumbuhan, hewan, dan benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, pasir, batu bara, kemudian bahan bakar lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang pertama yaitu tumbuhan. Tumbuhan ini dapat diperoleh dengan bertani. Tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan makanan, pembuatan rumah, pembuatan perabotan rumah, pakaian, obat-obatan, dan sebagai sumber oksigen. Batang kayu, batang rotan dapat dimanfaatkan untuk membuat kursi, lemari, dan meja. Kapas dapat digunakan untuk membuat pakaian. Bubur kayu dapat digunakan untuk membuat kertas. Dan kelapa sawit dapat dijadikan sebagai minyak goreng. Tumbuhan alang-alang dapat digunakan sebagai obat. Pemanfaatan sumber daya alam yang kedua yaitu hewan. Hewan dapat diperoleh dengan cara beternak. Hewan dapat digunakan sebagai bahan makanan, pakaian, perhiasan, dan kerajinan. Rambut biri-biri dapat dimanfaatkan sebagai pakaian wol. Mutiara dapat dijadikan sebagai perhiasan, dan kulit kambing atau kulit sapi dapat dimanfaatkan untuk pembuatan tas, dompet, atau ikat pinggang. Selain dari bagian tubuh hewan, kita bisa memanfaatkan tenaga hewan. Misalnya sapi untuk membajak sawah dan kuda untuk menarik delman. Pemanfaatan sumber daya alam yang ketiga yaitu benda tidak hidup, seperti tanah, air, batu, dan bahan-bahan tambang. Bahan-bahan tambang ini diperoleh dari hasil menggali atau menambang dari dalam bumi. Contoh bahan-bahan tambang yaitu minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan aluminium. Pemanfaatan minyak bumi dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri. Pemanfaatan untuk besi dapat digunakan untuk membuat tiang-tiang bangunan. Pemanfaatan